A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cahaya Hati Antv, berjumpa lagi bersama saya Abu Marlo. Dan hari ini seperti biasa kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama mengkaji. Mari kita menjadikan Al-Quran ini sebagai lifestyle hidup kita. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya kita sudah membahas siapa saya dan kenapa saya dihidupkan. Bahwasannya seperti biasa, manusia dilahirkan ke muka bumi untuk ibadah. Oke. Ibadah di sini adalah untuk menyembah kepada Allah, dan penyembahan itu butuh yang namanya manual book. Manual book atau buku pedoman, dan pedomannya kita sama-sama mengetahui bahwasannya pedoman manusia itu adalah Al-Quran. Seperti biasa, supaya kita tambah yakin lagi, kita buka surat 45 ayat 20. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairu lin-nasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Oke, kita dengarkan terjemahannya supaya kita paham. Silakan. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Ya. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Oke, Al-Quran ini adalah pedoman bagi yang namanya manusia. Jadi siapapun manusia, tidak bisa tidak pedomannya harus kembali kepada Al-Quran. Nah, oleh karena itu, ketika manusia ini harus kembali berpedoman kepada Al-Quran, dan tentunya juga kepada As-Sunnah, apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran ini? Oke, pemirsa di rumah, saya ada sedikit pertanyaan yang harus direnungkan baik-baik. Oke, silakan pikirkan baik-baik pertanyaan saya. Pemirsa, apa yang lebih penting, apa yang lebih wajib? Satu, membaca Al-Quran. Ya, contoh ketika saya membaca Al-Quran begini, saya baca Quran. Satu, baca Quran. Yang kedua, mana yang lebih wajib lagi antara membaca Al-Quran dan sholat 5 waktu atau sembahyang 5 waktu? Oke, sekali lagi pemirsa, menurut pemirsa di rumah, mana yang lebih wajib? Baca Al-Quran atau sholat atau sembahyang 5 waktu? Menurut pemirsa, yang mana? Oke, banyak sekali mungkin jawabannya, ada yang bilang sholat, ada yang bilang mungkin baca Quran. Tapi menurut pengalaman saya, menurut pengalaman yang terjadi di lapangan, hampir 90% orang mengatakan jawabannya sholat. Padahal, mari kita dengarkan dan simak baik-baik ayat ini. Surat 29 ayat 45, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Subhanallah. Saya yakin mungkin ketika kita sedang menghatamkan Al-Quran, ayat ini mungkin terbaca. Dan pasti terbaca. Tapi mohon maaf, boleh jadi ketika ayat ini sedang kita hatamkan di Al-Quran, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, ayat ini terbaca, tapi boleh jadi kita tidak mengetahui isinya. Karena apa yang terjadi, pemirsa di rumah, banyak orang yang membaca Al-Quran, banyak orang yang menghatamkan Al-Quran, bahkan sampai dia sampai hafal isi Al-Quran. Tapi kenyataan yang terjadi, orang yang sering baca, orang yang sering hatam, orang yang hafal, tapi perilakunya kenapa tidak Qurani begitu? Karena boleh jadi ketika dia hanya baru sampai membunyikan huruf Al-Quran, hanya sampai Qur'annya dibunyikan diulang-ulang, tapi boleh jadi apa yang dia bunyikan belum menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman. Nah, oleh karena itu, pertanyaan saya tadi saya ulang, mana yang lebih wajib
mana yang lebih penting antara membaca Al-Quran dan sholat 5 waktu? Pemirsa, saya akan memberikan waktu untuk Anda menjawab. Saya akan memberikan waktu untuk Anda berpikir, karena ini harus kita jawab sama-sama. Dan saya akan kembali untuk membahas ini setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama saya Abu Marlo di Cahaya Hati Antv. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya tadi saya memiliki pertanyaan. Mana yang lebih wajib antara membaca Al-Quran dan sholat atau sembahyang 5 waktu? Oke, dan tadi telah dikumandangkan surat 29 ayat 45 ini, Al-Ankabut ayat 45 ini. Tapi mari kita dengarkan terjemahannya supaya kita paham. Silakan. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Oke, tahan dulu sebentar. Jelas sekali di sini Allah berfirman, "Utsluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimi sholah." Bacalah kitab Al-Quran dan dirikanlah sholat. Mungkin sebagian besar tadi menjawab bahwa yang paling penting adalah sholat, yang paling wajib adalah sholat. Padahal di ayat ini dikatakan ada 2 perintah yang dititik beratkan di ayat ini. Tidak bisa tidak, ada kalimat bacalah dan ada kalimat dan dirikanlah sholat. Artinya apa pemirsa? Kalau kita melihat dan menelaah secara baik-baik ayat ini, di sini ada 2 perintah. Perintah pertama itu adalah bacalah Al-Quran. Perintah kedua adalah dirikanlah sholat. Sehingga apa yang terjadi, masih banyak orang berpikir ketika ditanya mana yang lebih penting, mana yang lebih wajib, baca Quran atau sholat, jawabannya hampir sebagian besar sholat. Jawabannya 90% sholat. Sampai ada seorang ibu yang bertanya sama anaknya, sebagian besar yang ditanya pertama kepada anaknya, "Nak, udah sholat atau belum?" Padahal perintah yang jelas-jelas diperintahkan oleh Allah di sini, bacalah dan dirikanlah sholat. Artinya apa? 2 perintah ini memiliki satu kewajiban, memiliki kewajiban dan memiliki keharusan yang memiliki bobotnya sama. Bahwasannya membacakan Al-Quran dan mendirikan sholat itu dua-duanya diperintahkan oleh Allah. Namun banyak orang yang membaca ayat ini bahkan hafal, bahkan sampai di luar kepala dibacakan, tapi tidak memaknai esensi dari ayat ini sendiri. Bahwasannya bacalah dan sholat, ada kalimat bacalah. Pemirsa di rumah, sekarang mari kita renungkan baik-baik. Apa yang Anda rasakan, yang pemirsa rasakan, ketika satu hari kita tidak melakukan sholat? Dan saya yakin jawaban pemirsa di rumah pasti punya perasaan, gak enak hati. Atau pasti punya perasaan berdosa. Atau pasti punya perasaan, gimana ya, karena sholat itu kewajiban ya saya harus ngerjain. Dan hampir kebanyakan jawaban ketika saya tanya, 1 hari tidak sholat, pasti kita merasa tidak enak hati, begitu. Tapi pertanyaan berikutnya, apa yang pemirsa rasakan ketika 1 hari kita tidak membuka, melihat, membaca Al-Quran? Sebagian besar akan merasakan tenang saja. Kenapa? Karena selama ini paradigma yang ada di dalam benak pikiran kita adalah yang paling penting sholat, yang terpenting sholat. Padahal sekali lagi di ayat ini dikatakan bahwasannya utsluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimi sholah. Bacalah dan dirikanlah sholat. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, langkah pertama terhadap Al-Quran ini, apa yang harus kita lakukan adalah kita harus selalu membaca Al-Quran. Tapi pertanyaannya, kalau kita baru hanya membaca, mari kita renungkan baik-baik. Pemirsa di rumah, sudah berapa lama kita membaca Al-Quran? Sudah berapa lama kita belajar membaca Al-Quran? Tapi kalau kita hanya berhenti di tahapan membaca, boleh jadi hari ini kita baru hanya membunyikan huruf Al-Quran. Quran ini baru dibunyikan diulang-ulang, tapi boleh jadi belum menjadi aplikasi di dalam hidup kita, karena selama ini boleh jadi kita baru bunyi. Oleh karena itu, ada tahapan berikutnya setelah Quran harus dibaca.
tahapan berikutnya ini adalah penting sekali, dan pemirsa di rumah, kita akan membahas tahapan berikutnya setelah yang satu ini. Kembali lagi di Cahaya Hati Antv. Masih bersama saya Abu Marwo. Oke, pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi kita menyinggung tentang membaca Al-Quran, tadi kita menyinggung tentang salat. Dan ternyata di dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa dua hal ini adalah sama, memiliki kita kewajiban yang sama, bahwa baca Quran itu juga harus, salat itu juga sudah pasti juga harus. Dan dua-duanya adalah suatu kewajiban. Dan itu harus kita rubah paradigma, merubah pola pikir kita, bahwa di dalam hidup ini bukan hanya salat yang paling terpenting. Karena di ayat ini tadi dikatakan bahwa bacalah Al-Quran dan dirikanlah sholat. Berarti membaca Al-Quran pun harus kita mulai rubah mindset kita, pola pikir kita, bahwa yuk, sehari kita tidak membaca Al-Quran harus sama merasa menyesalnya ketika sehari kita tidak sholat. Begitu. Nah, tapi baca di sini tidak hanya berhenti dibaca. Al-Quran ini sekali lagi, manusia dilahirkan untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Pengabdian ini perlu manual book. Tahapan pertama untuk memahami manual book ini pasti tidak bisa dilewati, harus melalui tahap membaca. Yang kedua, ini tahapan yang tidak kalah pentingnya lagi. Jadi setelah dibaca, apa sih yang harus kita lakukan? Oke, pemirsa di rumah, saya yakin pemirsa di rumah sering mendengarkan kalimat atau kata tadarus. Bahkan mungkin di banyak dari pengajian ibu-ibu biasanya, yang mereka sangat rajin sekali bertadarus. Tapi menariknya, ada hal yang menarik di sini. Ketika saya tanya kepada audiens di lapangan yang terjadi, begitu saya bertanya kepada audiens, ibu-ibu suka tadarusan nggak? Atau sekumpulan pemuda-pemudi suka tadarusan nggak? Mereka menjawab suka. Pertanyaan berikutnya yang saya tanya, waktu tadarusan tuh biasanya ngapain sih? Mereka menjawab hampir 90%. Mereka menjawab membaca Al-Quran. Terus saya tanya lagi, biasanya waktu baca Quran cepat-cepat nggak? Mereka menjawab juga, ya ada yang tidak, tapi mayoritas cepat-cepat gitu. Nah terus target dari tadarusnya apa? Supaya hatam. Terus abis hatam biasanya ngapain? Ya biasanya ada perayaan gitu ya, perayaan-perayaan. Nah cuman menariknya, setelah perayaan banyak yang ditanya, isi Quran itu apa sebenarnya? Jawabannya hanya sederhana, cuman bisa menjawab wallahu alam, bisawab, selesai. Artinya apa? Artinya apa? Mari kita simak dan mari kita pahami apa makna tadarus yang sesungguhnya. Seperti biasa kita kembalikan ke dalam Al-Quran, surat 3 ayat 79. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Subhanallah, enak banget suaranya. Tapi supaya kita lebih paham, mari kita dengar terjemahannya. Silakan. Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian. Lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Berarti di surat Al-Imran ayat 79 ini, di surat 3 ayat 79 ini, Allah memberitahukan kepada manusia, hamba-hambanya, untuk selalu mempelajari. Artinya apa?
Membaca itu tidak cukup, Al-Quran ini tidak cukup hanya untuk dibaca. Al-Quran ini bukan hanya kitab yang kita baca ulang-ulang, tapi di sini dijelaskan bahwa Al-Quran ini harus dipelajari. Sehingga mempelajari ini adalah suatu kewajiban yang harus kita merasa memiliki. Oh iya, saya ini memiliki kewajiban untuk mempelajari Quran. Sehingga tidak mungkin tahapan ini akan dilewati. Bagaimana mungkin kita akan mempelajari Al-Quran kalau kita tidak pernah baca? Oleh karena itu tahap pertama adalah bagaimana kita memiliki paradigma, pola pikir. Yuk kita menanamkan paradigma bahwa membaca Al-Quran ini adalah sesuatu yang harus selalu kita baca. Quran ini tidak hanya dibaca, tapi juga harus selalu dipelajari. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasannya, sebaik-baik umatku, kata Rasulullah, adalah umat yang selalu mempelajari Quran dan mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itu, pemirsa di rumah, hari ini kita membahas apa yang harus kita lakukan terhadap manual book Al-Quran ini. Tidak lain dan tidak bukan dalam kita beribadah mengabdi kepada Allah ini harus sesuai dengan manual booknya, harus sesuai dengan Al-Qurannya. Dan Al-Quran ini memiliki tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah selalu kita baca, dan yang kedua adalah selalu kita pelajari. Oleh karena itu pemirsa, mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai lifestyle. Bukan hanya kitab yang kita bunyikan ulang-ulang, tapi belum menjadi suatu pedoman. Mari kita selalu baca dan mari kita selalu pelajari supaya Al-Quran ini benar-benar menjadi pedoman di dalam hidup kita. Oke pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kita bisa ambil manfaatnya dan bisa kita aplikasikan. Mari kita membahas dengan topik-topik yang lebih menarik lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.